Oke Zoners, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Stephanie Slitonga dapat menyapa Anda melalui program Oke Zone Stories. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber inspiratif. Kita ucapkan selamat kepada brand Skuto yang telah berhasil meraih penghargaan Super Brands 2024 dengan kategori Car Salon. Sudah ada Bapak Sugiarto, CEO and Founder Skuto Group Indonesia. Dan selain itu ada pula brand JCB yang berhasil meraih penghargaan Super Brands 2024 dengan kategori Financial Service yang diwakilkan oleh Ibu Nada Salma, Head of Brand Marketing and Communications Division. Nah, sebagai informasi, Super Brands merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya yang ada di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness, dan brand loyalty. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan ini tentunya juga harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Tema segmen hari ini adalah Things You Don't Know About the Brand. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita kulik lebih dalam mengenai kedua brand yang berhasil menjadi top of mind ini. Nah, saya akan ke Bapak Sugiarto terlebih dahulu. Baik. Apa kabarnya hari ini, Pak? Baik, luar Senang biasa. sekali. Pak Sugiarto, mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat ya Pak, sudah mendapatkan penghargaan dari Super Brand Awards 2024. Kalau boleh diceritakan, kalau saya tidak salah, ini adalah penghargaan yang kelima ya Pak ya? Iya, betul. Secara konsisten diterima oleh Skuto, benar ya Pak ya? Benar. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan pertama-tama setelah menerima 5 tahun berturut-turut Skuto mendapatkan Super Brand Awards? Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada konsumen Skuto seluruh Indonesia ya, yang sudah mempercayakan kami mendapatkan Super Brand secara berturut-turut nih, 5 tahun, luar biasa. Dan yang kedua, saya juga mau mengucapkan terima kasih pada tim kita yang sudah bekerja keras dan terus memacu, karena kompetisi makin hari makin banyak. Kita harus terus kreatif, mempertahankan produk dan servis yang kita berikan kepada masyarakat itu ya. Jadi itu saja, terima kasih kepada konsumen Indonesia gitu ya. Jadi ini atas komitmen dan kerja keras tim tentunya ya, yang bisa membuat Skuto kembali lagi menerima penghargaan dari Super Brand Awards 2024 dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Begitu ya Pak ya. Nah, saya pengen tahu nih Pak, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh dan dampak positif setelah mendapatkan Super Brand Awards ini? Apalagi ini udah 5 tahun loh secara berturut-turut Pak. Luar biasa sih dampaknya Super Brand ya, karena Super Brand ini award yang susah didapat ya. Kita tidak bisa membayar karena ini benar-benar hasil research daripada AC Nielsen yang sudah reputasinya mendunia, meresearch di masyarakat Indonesia, dinilai secara terpercaya lah. Jadi ini membuktikan bahwa kita benar-benar mendapatkan hati. Jadi dampaknya luar biasa. Jadi mohon maaf, banyak sekali award-award yang lain gitu ya, tetapi banyak yang mudah dibeli saya rasa. Saya rasa ini Super Brand sih dampaknya orang begitu dapat ya, ini memang yang dipercaya. Ya, kebanggaannya berbeda gitu ya, luar biasa sekali. Baik Pak, terima kasih, nanti kita akan kembali ke Bapak lagi, tapi saya juga penasaran nih, saya ingin berbincang dengan Ibu Nada Salma selaku Head of Brand Marketing Communications Division untuk JCB. Ibu, ini adalah pertama kali ya untuk JCB menerima Super Brand Awards. Boleh dong diceritakan bagaimana proses perjalanannya sehingga JCB berhasil menerima Super Brand Awards ini? Jadi memang thank you banget Mbak Stephanie dan Pak Sugi, senang sekali bisa bergabung di sini. Kalau dengar dari brand Skuto kan udah 5 kali ya. Kalau JCB sebetulnya baru pertama kali nih. Jadi kita senang banget karena dalam beberapa tahun terakhir JCB itu sangat fokus di branding. Jadi dengan mendapatkan penghargaan ini tuh kita mendapatkan pengakuan gitu ya. Kita sangat bangga, bahagia, senang karena bisa menjadi salah satu bagian dari Super Brand, apalagi mendapatkan di kategori financial service ini gitu. Oke. Selamat Ibu atas raihannya. Tapi mungkin Ibu Nada juga bisa sedikit menceritakan apa sih JCB itu? Mungkin Oke Zoners masih banyak nih yang belum tahu mengenai
mengenai JCB terhadap kontribusinya terhadap industri keuangan di Indonesia. Oke, jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kayak kita semua ini selalu mencari metode pembayaran yang aman, nyaman dan mudah ya tentunya. Jadi cara transaksi, pembayaran. Nah, JCB hadir di tengah masyarakat untuk mendampingi dalam bentuk kartu kredit. Jadi kami memberikan produk dan layanan berupa kartu kredit bekerja sama dengan 9 issuing partner gitu. Menerbitkan produk-produk yang berkualitas gitu. Nah, kalau pembedanya JCB ini dengan kompetitor lainnya mungkin Bu, terutama di pasar Indonesia, mungkin bisa diceritakan sejarah perjalanan JCB juga di Indonesia seperti apa misalnya? Oke, jadi sebenarnya kalau boleh cerita sedikit agak balik pada tahun 1961. Jadi JCB merupakan international payment brand dari Jepang. Jadi originnya dari Jepang, kita mulai go global itu tahun 1981. Jadi kita udah cukup lama di industri payment brand. Kita 1981 itu mendunia, kemudian sangat fokus di pasar Asia gitu. Salah satunya Indonesia gitu. Wow, semakin berkembang lagi dari tahun 1980-an gitu ya, Bu. Iya. Dan sekarang semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Iya, senang sekali. Dan mungkin boleh juga di-spill pasar utama dari JCB di Indonesia ini siapa saja? Jadi sebenarnya target pasar utama JCB di Indonesia itu adalah affluent segment atau premium banking segment gitu. Jadi untuk mendapatkan kartu kredit ini memang tidak gampang ya, tapi bisa gitu. Jadi kami menargetkan orang-orang premium yang punya ketertarikan tinggi akan Jepang. Gitu. Oke, jadi untuk orang-orang yang antusias terhadap Jepang ya, apalagi masyarakat Indonesia ini sangat antusias terhadap Jepang, begitu ya Bu Nada ya. Jadi karena kita merek pembayaran internasional dari Jepang, jadi kita akan selalu kasih terus berbagai program yang berkaitan dengan Jepang. Jadi layanan eksklusif, program-program menarik gitu. Menarik sekali. Nah, Bapak Sugiarto sama seperti Ibu Nada tadi untuk JCB, untuk Skuto saya juga ingin tahu apa saja sih sebenarnya yang disediakan oleh Skuto. Mungkin Bapak bisa bantu untuk memberikan pencerahan gitu kepada masyarakat Indonesia sekali lagi. Skuto kita mempunyai 4 business unit gitu ya. Yang pertama adalah Skuto Detailing. Ini yang paling besar, business unit kita yang paling besar. Ada 150 cabang di 67 kota. Jadi itu kebanyakan mobil itu kan harus dirawat ya, seperti manusia juga kan ya. Jadi perlu dirawat. Jadi kita ada untuk merawat mobil-mobil konsumen gitu ya. Terus kedua kita mempunyai namanya moto detailing, perawatan untuk motor. Itu kita ada 80. Terus yang ketiga kita ada body repair, repair and paint ya. Jadi kalau yang tabrakan atau mobil kepengen ganti warna, kita ada 10, tapi belum merata seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya kita akan buka di banyak kota lebih lagi gitu ya. Sekarang baru Jabodetabek, Palembang, ya Bandung gitu, tapi belum seperti kayak yang pertama business unit kita yang Skuto Car Detailing. Terus yang keempat kita punya yang paling muda ini namanya Migen. Kita mempunyai satu perusahaan namanya Fashion Design. Jadi kita bisnisnya ada baju gitu ya, fashion lah, tas gitu ya, untuk umum gitu ya. Jadi fashion ya, bisnis baru gitu. Baik, saya selalu yakin nih Pak Sugiarto bahwa kekuatan sebuah brand itu berada juga pada filosofi namanya. Mungkin Pak Sugiarto bisa bercerita apa sih latar belakang dari nama Skuto ini sendiri, sejarahnya seperti apa? Luar biasa. Jadi Skuto ini saya ambil dari bahasa Latin, artinya perisai. Jadi kalau Mbak Stefani tahu kalau Spartan ya, bangsa Spartan itu kalau kita lihat film 300 tahun 2006 ya, cukup populer waktu itu. Tapi saya jauh sebelum itu. Saya mengetahui ada filosofi yang setiap ibu Spartan sebelum anaknya pergi berperang, dia selalu berkata aut cum scuto, aut im scuto. Artinya do or die. Jadi mendingan kamu mati di war zone daripada kamu pulang tidak bawa perisai.
Wow. Jadi pulang tidak bawa perisai karena perisainya itu sangat berat. Spartan Shield itu so heavy. You have to throw it kalau mau lari. Jadi mau retreat dia harus lemparin. Kalau nggak mungkin ke bawah itu. Jadi dia kata ibunya gitu, mendingan kamu mati daripada kamu pulang. Bikin malu keluarga. Jadi itu filosofi ini yang melatar belakangin tim Skuto sampai hari ini, do or die. Jadi setiap kali kita membuat bisnis baru, itu yang kita selalu ucapkan terus menerus di dalam setiap meeting. Outcome Skuto, aim Skuto, you do or you die. Gitu. Kita tidak mau ada satu pun yang retreat. Makanya kita ya itulah yang membuat kita sampai hari ini very strong, very aggressive karena kita punya filosofi yang sangat kuat. Wow, filosofi yang sangat luar biasa ya Pak untuk mengambil nama Skuto itu sendiri untuk sebuah brand luar biasa. Bahasa Latin. Mungkin Pak Sugiarto juga ingin bercerita mengenai produk-produk Skuto sendiri. Ada apa saja sih Pak produk-produknya? Oke, yang tadi saya sebut gitu ya. Jadi Skuto yang car detailing kita ada jualan anti karat. Kita memakai rubber base. Jadi dari teknologi Swiss itu very famous anti karat kita. Kita utamanya adalah nano ceramic ya. Nano ceramic. Iya, jadi kalau mama kita beli handphone ya ibu ya. Itu kan biasanya dibeliin temper glass langsung ya. Temper glass itu sama, mobil itu bisa ditemper glassin. Nano ceramic itu yang bisa kita tempel, bentuknya dari liquid, dari cair, kita oleskan di permukaan mobil. Dalam kurun waktu sebentar dia mengeras menjadi temper glass. Jadi lekukannya mengikutin itu, konturnya ngikutin karena dia dari liquid. Dan yang ketiga kita punya produk unggulan yaitu kaca film. Yang dipakai untuk otomotif dan building, ya apartemen, ya office building kita punya kaca film yang sangat bagus. Kita punya 2 varian yaitu Savvy and Signature. Itu tolak UV-nya sampai 90% untuk Savvy. Yang Signature tuh tolak panas dan tolak UV-nya bisa sampai 99%. Iya, very good kaca film. Jadi untuk kaca film itu sendiri itu yang membedakan Skuto dengan produk-produk lainnya, brand-brand lainnya, benar ya Pak ya? Nano ceramic utamanya. Nano ceramic ya? Kita number one nano ceramic company di Indonesia. Luar biasa. Nah, saya ingin beralih dulu nih ke Ibu Nada. Apa Ibu yang menjadi program unggulan atau mungkin produk-produk unggulan dari JCB sendiri? Mungkin bisa diceritakan. Jadi mungkin tadi kan saya sempat share sedikit bahwa kita kan berasal dari Jepang ya, international payment brand dari Jepang. Jadi produk unggulan kami adalah tentunya kartu kredit, bekerja sama dengan 9 bank partner. Bank-bank terkemuka ya di Indonesia gitu. Nah, kami selalu memberikan benefit-benefit nih. Jadi ada program, jadi kami membuat program-program itu berdasarkan spirit, kalau bahasa Jepang namanya omotenashi. Apa itu Bu? Omotenashi itu bahasa Jepang artinya Japanese hospitality. Jadi biasanya kan Japanese hospitality itu beda ya dari lainnya ya, punya keunikan sendiri gitu. Nah, saat kita membuat program, bikin produk, layanan, nah kita pakai spirit omotenashi itu gitu. Jadi kita dari spirit omotenashi itu kita bikin campaign namanya Sugoi Japan gitu. Jadi Sugoi itu bahasa Jepang lagi nih, artinya mantap kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi Sugoi mantap Jepang. Jadi produk Jepang yang mantap gitu untuk Indonesia. Wow, gitu. Mantap sekali itu juga filosofinya. Jadi itu filosofi yang selalu digunakan dalam setiap campaign yang dilakukan oleh JCB seperti itu ya Bu ya. Itu jadi kayak branding message-nya kita gitu. Oke. Saya ingin tahu apakah saat ini mungkin ada inovasi terbaru yang sedang dikembangkan oleh JCB? Oke, jadi kalau inovasi kita selalu terus berinovasi ya tentunya Mbak Stefani. Tapi yang jelas kita selalu bikin strategi marketing itu di bawah campaign Sugoi Japan. Jadi kita
pengen bikin untuk khusus affluent segment, jadi layanan yang lebih eksklusif lagi. Biasanya kan cuma diskon aja pada umumnya ya kalau kita ke mall atau lagi liburan kan dapat diskon. Nah kali ini kita ingin bikin yang lebih ke experience gitu. Jadi agak susah biasanya, contohnya kita baru saja meluncurkan program namanya Advanced Medical Tourism di Tokyo dan Osaka. Jadi biasanya kalau orang pergi ke Jepang itu kan liburan atau shopping. Nah ini bisa sekalian cek kesehatan gitu. Jadi experience yang berbeda gitu. Selain itu kita juga ada namanya luxury travel arrangement sama travel agent partner kami namanya Japan Private Tour gitu. Oke. Ini yang disebut dengan 360 marketing campaign, benar ya Bu? Bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi luar biasa ya. Maksudnya bisa mencapai semua aspek di dalam kehidupan atau kebutuhan yang mendasar bagi orang-orang seperti itu ya, bagi masyarakat. Nah, bagaimana dengan JCB sendiri beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat saat ini? Apalagi kan kita tahu Bu bahwa masyarakat itu sangat menginginkan metode pembayaran yang mungkin nyaman dan juga cepat dan juga ya tentunya akurat seperti itu. Nah, bagaimana nih JCB itu bisa beradaptasi dengan segala kebutuhan-kebutuhan oleh masyarakat Indonesia ini? Oke, jadi tentunya kita selalu mendengarkan partner-partner dan customer pelanggan setia kartu kredit JCB ya. Jadi kita terus berinovasi dari sisi teknologi, sistem keamanan, fitur dan bahkan program-programnya. Jadi setiap langkah kami itu pokoknya kami selalu berinovasi terus-terusan melalui beberapa approach gitu. Salah satunya dengan beberapa strategi. Akhirnya kayak Sugoi Jepang. Kenapa sih spesifik Jepang? Nggak hanya karena kita dari Jepang, tapi sebenarnya negara Jepang itu kan juga salah satu destinasi wisata dunia yang sangat berpotensinya sangat tinggi gitu. Apalagi orang Indonesia juga suka ke Jepang dan mereka tuh memiliki faktor lengkap untuk liburan gitu. Nah itu salah satu inovasi kita ingin mendorong masyarakat tuh kalau liburan ingatnya JCB dan Jepang, jadi lebih senang. Jadi Jepang dan Indonesia dan JCB tidak dapat dipisahkan seperti itu Bu Nada. Sekali. Baik, saya akan ke Bapak Sugiarto. Tadi kalau kita sudah berbincang dengan JCB mengenai teknologi, saya juga pengen tahu nih Pak, teknologi yang digunakan Skuto dalam produk layanannya dan manfaat teknologi tersebut bagi kendaraan. Oke, Skuto kita sudah 11 tahun melayanin konsumen Indonesia. Yang unik daripada Skuto adalah kita itu mempunyai teknologi yang kita sebut namanya fast curing. Jadi kalau di luar sana Bapak Ibu bisa melihat bahwa kebanyakan tuh menggunakan infrared, menggunakan pemanas untuk supaya keringnya itu lebih sempurna. Kita itu tidak pakai karena teknologi kita dari US kita bawa ke Indonesia itu fast curing. Jadi begitu dioles, diamatin, tidak ada debu, dalam waktu 1 menit, 2 menit itu kering. Ini yang membuat layanan yang kita berikan kepada masyarakat itu cukup cepat. 6-8 jam. Sehingga ini menjadi solusi bagi banyak penduduk Indonesia yang mempunyai mobilnya satu. Ini yang unik. Banyak daripada mohon maaf competition itu bisa 2 hari, 3 hari. Kita 6-8 jam selesai dengan baik karena teknologi yang berbeda and very advanced. Kurang lebih begitu, Mbak Stefani. Dan itu semua tadi kan Bapak bilang bahwa branch atau cabang dari Skuto ini sudah ada di 67 kota. Dan di 67 kota itu semua layanan-layanan ini tersedia seperti itu ya Pak? Betul, iya. Jadi it's very unique di mana kita itu bisa Mbak Stefani contohnya install nano ceramic di Jakarta. Itu bisa nanti ke jalan-jalan ke Jogja itu bisa mendapatkan layanan di Jogja. Bisa di mana saja di seluruh Indonesia. Dan apakah mungkin ada aplikasi khusus gitu Pak yang harus di-download oleh masyarakat untuk bisa mengakses atau seperti apa? Maksudnya untuk misalnya memesan layanan servis-servis tertentu dari Skuto. Baik, kita ini perusahaan yang mudah dihubungin gitu ya. Jadi melalui telepon kita ada 24 jam telemarketing. Kita juga bisa di-download di App Store, di Apple maupun Android, bisa memesan lewat aplikasi.
juga melalui e-commerce. Jadi kita bisa dipesan di banyak platform sebenarnya, gitu ya. Wah, oke, menarik sekali. Nah, kalau kita ngomongin soal perawatan mobil ya Pak, sebaiknya ini berapa lama kita harus merawat mobil secara berkala? Betul. Jadi seperti orang aja ya, kita harus dirawat, kalau nggak dekil gitu ya Bu ya. Jadi mobil itu harus dirawat minimal 6 bulan sekali, karena cuaca Indonesia ini sangat ekstrim, sehingga hujan Indonesia itu hujan asam, acid rain. Jadi menyebabkan hujan itu menimbulkan bercak-bercak pada mobil, dan itu harus dirawat di 6 bulan sekali, dibersihkan. Dan kotoran burung yang cukup itu ya strong, getah pohon. Nah, makanya kita punya produk-produk ini seperti liquid wax yang di depan saya ini, ada shampoo and wax. Ini wash and wax ini begitu nyuci ada perlindungannya, wax yang langsung setelah mencuci langsung terlindungin. Jadi itu produk-produk yang bisa kita berikan untuk masyarakat untuk bisa merawat mobilnya sendiri, dan 6 bulan sekali diharapkan kembali untuk kita lakukan perawatan ulang. Gitu ya. Oke, baik. Jadi produk-produk ini juga membantu sebenarnya masyarakat untuk melakukan perawatannya sendiri seperti itu ya. Betul, dan ini tersedia di semua e-commerce, hampir semua e-commerce Indonesia kita ada. Mudah diakses ya Pak, mudah ya, dibeli, untuk produk-produk dari Sekuto ini sendiri, karena tersedia di e-commerce juga seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi nih ke Ibu Nada. Ibu Nada mungkin bisa menceritakan kepada kita apa saja sih yang menjadi tantangan dari JCB sendiri, terutama ketika mungkin berada di Indonesia atau bersaing dengan mungkin para kompetitornya di Indonesia. Oke, karena kami tergolong brand yang masih muda ya, baru dari tahun 1981 go globalnya. Jadi memang tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap JCB gitu. Jadi tujuan utama kami di Indonesia ini, kami ingin meningkatkan visibilitas merek JCB di pasar Indonesia gitu. Makanya kita membuat berbagai macam marketing strategi lewat campaign-campaign Sugoi Jepang tersebut. Wow. Kalau menurut Ibu Nada sendiri nih, apa sih yang menjadi mungkin top of mind-nya JCB sendiri di mata masyarakat Indonesia, dan bagaimana maksudnya masyarakat Indonesia itu ketika mendengar nama JCB mereka langsung relate gitu. Oh, saya tahu itu JCB brand seperti jadi, itu. Biasanya top of mind-nya itu satu Jepang. Jadi kalau pengen liburan ke Jepang, kayak Jepang dan kartu kredit dan liburan gitu. Jadi pokoknya liburan ke Jepang bawa kartu kredit JCB karena banyak programnya, biasanya gitu sih. Wow, menarik sekali. Nah, kemudian bagaimana JCB ini melihat peluang pertumbuhan di masa depan, terutama kalau kita lihat persaingan yang sekarang semakin ketat, seperti apa Bu? Peluangnya cukup tinggi ya, cukup besar, apalagi dari sisi jumlah transaksi maupun pemegang kartu, karena seperti yang kita tahu jumlah penduduk masyarakat Indonesia kan juga besar. Betul. Ya, dan apalagi kita membidik segmen yang premium. Jadi kami rasa kita masih punya banyak potensi. Salah satu achievement kita bisa dikatakan karena kita bisa membentuk strategic partnership dengan bank-bank terkemuka di Indonesia, itu ada 9 bank. Jadinya kami harapkan pertumbuhan JCB akan terus ke arah yang lebih positif sih. Wow, baik Ibu. Kemudian Pak Sugiarto, kalau kita melihat peluang pertumbuhan dari Sekuto sendiri seperti apa? Wow, market Indonesia ini sangat besar. Jadi peluangnya sangat besar. Kita masih bertumbuh 50 outlet setiap tahun. Jadi peluangnya itu sangat besar. Kita juga tahun lalu membuka cabang pertama di luar negeri, di UAE, di Fujairah. Kita sedang bicara dengan beberapa calon investor untuk membuka di negara-negara neighbor, Thailand, Malaysia gitu ya. Jadi peluangnya sangat besar sih. Apalagi Indonesia luas sekali, kita di hampir seluruh kota besar dan kabupaten kita mulai ada. Jadi
masih terlalu luas ya untuk bisa kita kembangkan. Kalau tadi ada di 67 kota, mungkin nanti akan ada rencana ekspansi lagi Pak, ke berapa kota lagi, dan kemudian kalau tadi dikatakan di UAE, berarti nanti akan ada ekspansi lagi kemana mungkin? Oh iya, pastinya kita memang punya mimpi untuk ada di beberapa kota yang lebih kecil, sampai kota di Prabu Muli, Magelang gitu, kota-kota kecil kita ada gitu. Jadi kita sedang bicara untuk ke US sendiri, kita akan mulai serius untuk mencari partner, dan kita sedang berbicara lah beberapa strategic partner kita. Wow, oke. Ini satu hal yang penting yang mungkin harus saya tanyakan untuk kedua brand, Scuto dan juga JCB. Mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi strategi dari bisnis masing-masing. Mungkin dimulai dari Ibu Nada terlebih dahulu. Oke, jadi mungkin kalau bisa tadi saya sampaikan, strategi bisnis kami adalah memang kami very segmented. Jadi kartu kredit yang menyasar affluent segment, private banking segment, yang suka Jepang gitu kan. Jadi lewat Sugoi branding message kami, yaitu Sugoi Japan itu, kami bikin program 3 campaign tuh. Jadi ada Visit Japan, ada JCB Day, ada Japan Dining Festival. Jadi itu salah satu strategi kita untuk agar masyarakat itu bisa lebih mengenal JCB, lalu ingin memakai kartu kredit JCB di dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu. Jadi kayak salah satunya mungkin saya jelaskan sedikit ya, kayak Visit Japan itu kita memberikan berbagai program dan benefit saat mereka pergi ke Jepang. Jadi kayak bisa ada dapat buy 2 get 1 set free meal untuk di JCB Platinum Shotai Biori. Jadi itu restoran fine dining yang biasanya susah untuk di-book. Jadi kita berikan kemudahan melalui website reservasi. Kemudian biasanya ke Jepang suka shopping, kita juga ada cashback 10% lewat premium outlets. Biasanya kan orang-orang Indonesia suka ya belanja di premium outlets gitu, jadi kita kasih. Kemudian salah satu concernnya biasanya kalau di Jepang pengen makanan Jepang tapi pengennya yang Muslim friendly atau halal gitu, kita juga berikan list panduan restoran-restoran Muslim friendly plus kita kasih cashback. Jadi hal-hal tersebut kayak berbagai benefit yang memudahkan masyarakat saat mereka berada di Jepang, kita kasih. Jadi kita selalu dampingi dalam setiap lini kehidupan mereka. Banyak ya. Iya, benefit. Itu Visit Japan. Di Indonesia pun kita ada JCB Day kayak diskon. Kemudian Japan Dining Festival, itu restoran-restoran Jepang yang ada di Indonesia kita jadiin satu gitu. Wow, luar biasa sekali. JCB banyak sekali benefit dan juga privilege yang diberikan ya untuk customer-nya. Baik, bagaimana dengan Scuto Pak? Strategi bisnis mungkin yang dimiliki Scuto? Kalau Scuto kita ingin lebih dekat aja. Jadi dengan konsumen. Jadi seperti yang saya sebut gitu ya, kita ada di 67 kota, kita akan lebih dekat lagi, mungkin harapan kita bisa 100 di kota-kota lebih kecil, karena banyak yang minta, Pak ada nggak di sini, ada nggak di sini. Jadi kita mau lebih ke masuk lagi, dan juga banyak permintaan daripada konsumen, yaitu Pak adain servis ini. Makanya kita sudah mulai berkembang ke mesin, tune up, mulai masuk ke ganti oli, ganti aki untuk motor ya, dan lain-lain yang otomotif seperti AC mobil kita. Jadi pengembangan kita adalah membuat konsumen Scuto ini lebih dekat dan lebih nyaman. Jadi nggak perlu repot, kita juga memberikan layanan antar jemput, karena kan konsumen kita sibuk bekerja, ngapain perawatan mobil, udah nggak usah pusing, kita jemput, kita antar, kita beresin deh, nggak usah pusing gitu ya. Jadi strategi kita sebenarnya simple sih, melayanin konsumen kami lebih baik lagi dan lebih nyaman buat mereka untuk ya menjalani kehidupan sih gitu ya. Jadi otomotifnya biarin kita yang beresin. Sangat luar biasa sekali ya bahwa melayani masyarakat di Indonesia seperti itu ya. Nah, kalau dari JCB sendiri seperti apa Ibu Nada? Apa yang akan menjadi target dari JCB setelah mendapatkan Super Brand Awards 2024 ini untuk pertama kali? Karena ini pertama kali, jadi ini sangat memacu kami untuk terus berinovasi, memberikan layanan-layanan dan produk-produk kartu kredit yang dapat memenuhi demand masyarakat gitu ya. Jadi kami akan terus berinovasi, memberikan produk
dengan fitur yang bagus. Jadi keharapannya masyarakat semakin mengenal kartu kredit JCB, ingin memilikinya dan juga terus memakai kartu kredit JCB kapanpun dan dimanapun. Kemudahannya di dalam menggunakan JCB Accessibility luar biasa sekali. Baiklah Okezoners, itu tadi perbincangan singkat kami di Okezone Stories dengan Bapak Sugiarto, CEO and Founder dari Skuto Group, kemudian dengan Ibu Nada Salma, Head of Brand Marketing Communications Division dari JCB. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.